Nah, ini saatnya kita untuk bisa membicarakan mengenai sosok yang punya pengalaman paling banyak kalau kita berbicara mengenai kontestasi di ajang pemilu. Karena nama ini juga kabarnya akan maju juga sebagai calon presiden di pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto. Masalahnya kemudian tadi kita sudah tayangkan di awal bagaimana pertemuan ataupun juga kedatangan dari Prabowo Subianto ini di acaranya Caimin ataupun juga partainya. Kemudian juga bagaimana peluangnya untuk bisa diduetkan Prabowo Caimin dan juga Prabowo Khofifah. Untuk hal ini Mas Hendri juga pasti punya pandangan tersendiri. Silakan Mas Hendri. Ya, kalau Khofifah ini memang menarik sekali. Semuanya menganggap Khofifah ini bisa kemana-mana, bisa ke Prabowo, bisa ke Anies, bisa ke Ganjar, bisa ke yang lain juga. Karena memang selain menguasai atau minimal dominan di dalam suara di Jawa Timur, Khofifah juga bisa mengambil hati rakyat Indonesia yang berada di luar Jawa, khususnya Bugis ya, karena memang eh, dia memiliki kedekatan dengan suku Bugis ketika ini. Jadi memang menarik kalau kita melihat Prabowo Subianto sendiri. Prabowo Subianto di dalam survei kedai kopi salah satu calon presiden yang konsisten turun terus nih elektabilitasnya. Hmm. Dan lagi yang menurut saya mengkhawatirkan itu adalah misalnya pada saat Pilpres 2019 Pak Prabowo kalah kalau saya tidak salah memiliki elektabilitas 46% dibandingkan Pak Jokowi yang 54% gitu ya. Nah, di 2024 Pak Jokowi nggak ada. Harusnya Pak Prabowo itu bisa lewat dari 50% tuh elektabilitasnya, tapi kan tidak gitu ya. Jadi mengkhawatirkan menurut saya bila terus kemudian dipaksakan seorang Prabowo Subianto harus maju di Pilpres 2024. Tapi memang tidak ada lagi yang bisa dijual oleh Gerindra selain Prabowo Subianto. Sehingga kalau dia tidak maju, Hmm. maka pacar kacau elektabilitasnya Gerindra. Maka kemudian dipaksakan maju tuh. Nah, siapa kira-kira bisa mendampingi dan mau mendampingi Pak Prabowo Subianto itu juga kan masih misteri. Apakah misalnya karena kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega terjadi koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra, kemudian Mbak Puan misalnya jadi nomor 2 Pak Prabowo, atau mungkin nama-nama lain. Seperti yang kita tahu, saya menduga ini spekulasi lagi, koalisi dengan PKB ini kan sebetulnya koalisi kedua arahan istana setelah KIB terbentuk gitu ya. Jadi setelah KIB terbentuk, terbentuklah koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini. Nah, apakah kemudian sebuah koalisi yang terbentuk bukan dari hati, tapi dari arahan orang lain, gitu, apakah bisa langgeng gitu? Apa kelanjutannya? Nah, apakah kemudian Caimin memang serius berdampingi Pak Prabowo ke depannya juga belum tahu juga. Kemudian kalau kita lihat sequence satu lagi ya, Mhm. itu ada tiba-tiba muncul lagi ke permukaan cerita tentang kasus kardus Duren yang sangat dekat dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian di acaranya PKB serta merta ada beberapa fungsionaris PKB yang mengatakan bahwa eh, calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Apakah kemudian sequence Putri Mhm. kemunculan cerita lagi tentang kardus Duren ini Mhm. seperti memaksa Muhaimin Iskandar untuk segera menerima pinangan Prabowo Subianto untuk bersama di 2024. Karena sebuah kejadian itu, kejadian politik pertama, saya percaya tidak mungkin berdiri sendiri. Betul. Apakah ini merupakan tekanan-tekanan sendiri kepada Muhaimin untuk tidak tengok sana tengok sini dan Mhm. hanya menetapkan hati kepada Prabowo Subianto seorang? Nah, pertanyaannya, kalau ternyata nanti Muhaimin Iskandar nekat, kemudian Mhm. partai-partai lain juga nekat, di pangku mati Prabowo Subianto tidak ada yang mau Mhm. mendampingi dia, nggak bisa maju gitu ya. Nah, Gerindranya mau jadi apa? Lagi-lagi Mbak Putri, sama seperti segmen 1 dan 2 tadi,
Ini kan semua perbincangannya masih fantasi, spekulasi, dan prediksi. Mhm. Belum ada yang pasti sampai hari ini. Pendukung Pak Prabowo dari Gerindra pasti ingin sekali Prabowo maju sebagai calon presiden. Karena kalau enggak susah. Nggak mungkin kemudian mendorong plan B ada Sandiaga Uno yang maju. Nah itu lebih kocar-kacir lagi nanti elektabilitasnya Baik, Gerindra. Jadi siapa pendampingnya Gerindra ya. nanti bukan hanya ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri, Hmm, tapi ditentukan oleh siapa yang mau. Gitu. Nah baik. nama Kofifa, nama Caimin, nama Puan Maharani, kemudian nama-nama lain seperti Gus Yahya atau beberapa tokoh ormas lainnya tentu saja masuk ke dalam peredaran ini, termasuk eh, tokoh yang digosipkan atau disebut oleh netizen adalah siapapun siapapun presidennya. Hmm. Wakil presidennya itu Erick Thohir. Ini seolah-olah ini seperti salah satu merek teh nih. Karena Erick Thohir ini terlihat sekali akrobatnya memang berlebihan dari penjaga ATM sampai kemudian beberapa program lain yang terkait dengan UMKM gitu. Bahkan Anies Baswedan selesai pun dari Gubernur Jakarta tiba-tiba mau punya ide untuk membuat transportasi tersendiri di Jakarta. Nah, ini juga seru nih, wakil presiden lebih banyak akrobatnya ketimbang presiden, kan takut lama-lama presidennya terpilih. Jadi nanti siapalah kira-kira eh, Pak Prabowo yang milih sapi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang kardus durian tadi ini tidak benar dan tidak tepat gitu ya. Ya, ya. Karena demokrasi harus tumbuh secara sehat, Hmm, tidak bisa dengan tekanan-tekanan politik ataupun kriminalisasi lainnya. ya. Mudah-mudahan saya salah. Terima kasih Mbak Putri. Baik, menarik kalau ya kita dengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Henry Satrio. Memang semua peristiwa, semua momen di politik itu berkaitan, Mas Adi. Betulkah Ya. kemudian ada tekanan-tekanan tersendiri kepada Caimin, termasuk juga kalau tadi sudah menyinggung mengenai Erick Thohir, siapapun presidennya, wapresnya Erick Thohir, manuver-manuver para wapres atau calon wapres ini luar biasa juga kalau kita soroti. Ya kalau bicara tentang Prabowo Subianto, saya kira kalau bicara tentang taktikal praktisnya, ya PKB Muhaimin Iskandar. Karena Prabowo nggak mungkin bisa maju di 2024 tanpa PKB, itu jelas. Undang-undang pemilu mengatakan bahwa capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. Saat ini gitu ya, mengacu pada hasil Pileg 2019 yang lalu, Gerindra itu kan cuma di angka sekitar 12%. Itu artinya butuh 8% partai politik lain. Di situ jawabannya PKB. Dalam konteks itulah maka sangat rasional Muhaimin Iskandar itu jadi pasangannya Prabowo Subianto. Yang kemudian menjadi agak ramai karena elektabilitas Muhaimin tidak muncul secara signifikan. Dalam berbagai survei kalau disimulasikan dengan Prabowo, suaranya nggak signifikan pasangan Hmm, ini. Atau yang kedua sebenarnya, Prabowo Subianto itu nggak perlu pusing-pusing misalnya cari cawapresnya entah itu Hovifah, entah itu yang lain itu. Kalau PKB mampu mengkonversi suaranya yang 9,6% menjadi suaranya Muhaimin Iskandar. PKB itu kan punya 9,6 sekian persen, tapi Muhaimin Iskandar disurvei cuma 0,0 sekian persen. hmm, Artinya jarak antara pemilih PKB dengan pemilih Muhaimin itu kan sangat signifikan. ya. Itu yang saya sebut kalau dalam rentang 2 tahun ini PKB bisa meyakinkan pemilihnya untuk memilih Muhaimin Iskandar, saya kira yang rasional untuk mendampingi Prabowo Subianto adalah Muhaimin Iskandar. Hmm, Karena punya bekal elektabilitas 9% yang didapatkan dari suara pemilih partai. Kan begitu mhm, Putri. Yang kemudian menjadi ramai, kenapa nama Hovifah itu muncul? Karena satu tadi yaitu Muhaimin Iskandar sekalipun bisa menggenapi ambang batas presiden 20% dengan PKB-nya, enggak buru-buru diumumkan karena mungkin persoalan elektabilitasnya yang enggak signifikan. Maka muncul jawaban Hovifah sekali lagi kalau kita melihat dari pemilu 2019 dan 2014, Prabowo itu kan enggak signifikan di Jawa Timur. Tidak terlampau diterima di kalangan Nahdlin. Maka muncul nama Hovifah. Gubernur yang saat ini dianggap memiliki kinerja bagus, tingkat kepuasan publiknya di atas 80%, dianggap mewakili kelompok Nahdlin dan relatif diterima di kalangan Pak Kiai. Kan itu yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Hovifah itu menjadi komoditas politik di posisi cawapres ya. Tapi kalau kita melihat angka-angka statistik, saat ini popularitas Hovifah cuma di angka 50% Putri. hmm, Jadi jangan
mensimplifikasi. Jangan mensederhanakan seakan-akan Hovifah kalau diusung jadi cawapres akan mendapatkan ceruk pemilih di Jawa Timur. Enggak sederhana itu juga. Oke. Pertama ya karena Hovifah popularitasnya 50%, dari segi elektabilitas masih sama dengan yang lain di kisaran angka 0,0 sekian persen. Dan yang ketiga, orang masih melihat Hovifah itu dianggap sosok figur yang sangat layak untuk melanjutkan di Jawa Timur untuk yang kedua kalinya. Bukan sosok yang layak untuk maju di Pilpres 2024. Tiga variabel ini yang menurut saya di angka statistik itu muncul. Tapi sekali lagi kan politik seakan-akan selalu ingin menyederhanakan. Untuk Jawa Timur sudahlah gandeng Hovifah. Karena gubernur dan dianggap memiliki garis dengan Nahdlin. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, kalau yang memang ingin dicari adalah basis politiknya Nahdlin, nggak usah susah-susah. Gus Yahya aja sebagai ketua umum PBNU untuk dirangkul Prabowo dan bisa maju. Jelas dan clear. Bukankah PBNU itu adalah satu ormas terbesar? Hampir 60% masyarakat kita yang mengaku Islam, 60%-nya itu adalah Nahdlatul Ulama. Itu kan ceruk pemilih yang cukup luar biasa. Tapi itu tadi, Putri, ketika disonding kepada publik nama-nama seperti Gus Yahya, tokoh NU, sampai saat ini belum muncul secara signifikan. Bahkan kalau mau kita menyederhanakan persoalan, kalau untuk bicara kepentingan NU, tokoh Nahdlin saat ini, Kiai Ma'ruf Amin jawabannya untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Basis politiknya jelas, saat ini Wapres. Yang kedua juga sangat kuat penetrasinya di kalangan NU. Ketimbang pusing-pusing cari Hovifah ataupun yang lain, ada Kiai Ma'ruf Amin yang menurut saya cukup available bagi Prabowo Subianto untuk maju di 2024. Yang terakhir, di antara berbagai banyak nama yang dianggap punya potensi mendukung dan bisa mendampingi Prabowo Subianto, ada nama Puan Maharani. Kita ingat dan bahkan publik juga hampir mau melupakan kedekatan antara Gerindra dengan PDIP. Sangat mungkin kedua tokoh ini bisa disandingkan. Prabowo Subianto capres, Puan Maharani adalah cawapres. Atau sebaliknya, capresnya adalah Puan, cawapresnya adalah Prabowo Subianto. Kan itu yang sebenarnya mulai agak lupa dibicarakan oleh publik. Tapi ingat, Gerindra dan saat ini PDIP itu adalah partai politik besar yang bisa menentukan eskalasi dan konfigurasi politik di 2024. Tentu di situ ada Golkar ya, yang cukup signifikan peran-peran politiknya. Baik, menarik memang dan masih panjang perjalanan untuk bisa melihat kita siapa pasangan capres cawapres yang akan bertarung di pemilu 2024 nanti. Tapi setidaknya walaupun semuanya ini masih serba prediksi, bayang-bayang hanya di atas tulisan ataupun di atas kertas semata, kita mungkin bisa melihat kira-kira bagaimana potensinya sosok-sosok ini kemudian jika mendampingi dengan nama-nama yang sudah sempat saya sebutkan tadi yang berpeluang besar untuk bisa maju menuju pemilu 2024 mencalonkan dirinya sebagai presiden. Mas Henry, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Mas Adi juga terima kasih sudah memberikan penilaiannya. Kita akan tunggu bagaimana pergerakan para partai politik ini. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber.